Dan semoga lahir kusrin-kusrin baru yang tidak lagi masuk penjara dulu baru sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengajak kita bersama untuk mengingat kembali sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan pada tahun 2012, di mana seorang pria lulusan SD bernama Kusrin dari desa Wonosari, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dari hasil karyanya sebagai pembuat televisi rakitan yang dia pelajari hanya secara otodidak, akhirnya dia harus berurusan dengan hukum sampai mendekam 6 bulan dalam penjara. Dan hasil karyanya berupa pesawat televisi rongsokan waktu itu dihancurkan oleh pihak penegak hukum sesuai dengan vonis hakim sebanyak 161 unit. Dalam ini yang ingin kita katakan bahwa hampir menjadi kebiasaan di negara kita, seseorang anak bangsa semasa dia masih merangkak dari bawah itu sulit dapat perhatian. Tetapi siapapun dia, kalau sudah sukses, semuanya memuji, semuanya menyanjung, semuanya mengatakan hebat. Bahkan anehnya, kalaupun dia salah, kalaupun dia melanggar hukum, seakan-akan ada upaya untuk memejamkan mata agar dia tidak terkena hukum. Tetapi ketika dia masih kecil, kalau berusaha masih merangkak dari bawah, itu tidak ada apa pun. Kadang-kadang ya yang ada padanya hanya kepastian hukum, tapi sulit dia mendapat keadilan secara hukum. Kusrin kala itu memang diakui tidak punya izin. Jadi usaha rakitan televisinya yang dibuatnya dari kardus tidak ada izin. Izin yang tidak ada itu katanya izin SNI yang tidak ada, tapi izin-izin lain ada. Namun apa boleh buat, Kusrin harus merasakan bagaimana dinginnya di dalam kamar penjara. Kita melihat bagaimana tegarnya, bagaimana kuatnya, bagaimana kokohnya, bagaimana menyalanya semangat seorang Kusrin yang hanya lulusan SD. Dia hanya berbekalkan pengalaman pernah merantau ke Jakarta sebentar, setelah itu pulang kampung dengan membawa sebuah
recorder Kompo yang dibelinya 80.000 sampai di Karanganyar. Setelah dia otak-atik, dia berhasil menjualnya 200.000. Terlepas dari itu, kesenangan Kusrin mengotak-atik alat elektronik sudah dari kecil. Dalam wawancaranya dengan sebuah pesawat televisi, dia mengatakan dulu di rumahnya ada pesawat radio orang tuanya. Radio itu tidak rusak, tapi dia preteli, dia bongkar-bongkar, akhirnya jadi rusak. Dan itulah yang membuat dia selalu ingin tahu bagaimana memperbaiki alat elektronik, terutama sekali televisi. Dia perbaiki terus. Akhirnya dia sampai mampu membuat pesawat televisi yang dipertelinya menjadi nyala. Dia beli alatnya ke pasar. Dia beli kotaknya dari kardus. Akhirnya menjadi sebuah pesawat televisi yang harganya kala itu berkisar antara 400 sampai 600.000 per unit. Dan yang lebih menarik lagi, seorang Kusrin yang di tahun 2012 telah memiliki karyawan sekitar 20 orang. Dia tidak pernah menyembunyikan ilmunya kepada karyawannya. Dia tidak pernah takut karyawannya akan menyainginya. Dan itu pun dikatakan karyawannya kepada wartawan, bahwa bosnya yang lulusan SD ini tak ada pernah pelit dengan ilmu. Bahkan bagi Kusrin, kalau karyawannya sudah bisa memperbaiki televisi, telah merasa mampu menjadi seorang montir, silakan buat usaha di kampungnya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Silakan. Tetapi anehnya, semakin banyak Kusrin menularkan ilmu kepada karyawannya, semakin banyak karyawan Kusrin yang membuat usaha baru, usaha Kusrin semakin berkembang. Ini anehnya. Makanya Kusrin mengatakan, saya semakin rajin menularkan ilmu saya kepada karyawan saya semakin bersemangat menyuruh atau meminta karyawan saya untuk berusaha membuat usaha baru, karena dia merasa semakin banyak karyawannya yang berhasil, semakin berkembang usahanya. Namun dari ini, kembali lagi kepada persoalan tadi, seharusnya bangsa kita yang besar ini harus mampu memupuk dan memunculkan anak-anak bangsa yang berminat untuk bisa berkembang. Kalau dia tidak mampu, tidak bisa mengurus izin, ya kita bantu. Itulah kerjanya pemerintah. Kalau pemerintahnya bisa menangkap aja, kalau hanya pemerintah kerjanya bisa menyetop usaha aja karena tidak punya izin, itu mudah sekali, tidak susah itu. Yang susah itu bagaimana sebuah usaha anak bangsa yang baru berjalan, dimotivasi dia, diberi dia tahu, diberdayakan dia. Kalau tidak bisa dia ngurus izin, ditunjukin bagaimana ngurus izin. Kalau tidak bisa juga, kita bantu dia ngurus izin. Kalau kurang permodalan, kalau kelihatan dia bersemangat, dibantu permodalan. Kalau kurang dia mampu membuat manajemen perusahaan, dibantu dia membuat manajemen perusahaan. Kalau kurang wawasannya di bidang usaha,
dibantu dia wawasan untuk bidang usaha. Itulah pelayanan negara sebenarnya kepada anak bangsa. Itulah gunanya pemerintah digaji oleh rakyat sebenarnya. Tetapi yang terjadi terutama kepada Kusrin, dia sudah susah-susah membuatnya. Maklum anak lulusan SD, dia tidak begitu mengerti cara mengurus izin. Katanya dengan izin yang tidak pakai SNI, mungkin itu perkiraannya tidak apa-apa. Dan entah tahu entah tidak dia apa SNI itu. Sebab SNI itu kan baru. Tetapi pemerintah terkesan tidak mau tahu dengan itu. Asal melanggar hukum, dihukum. Kalau ini berlanjut terus, susah negara kita berkembangnya. Susah bangsa ini majunya. Bangsa ini kalau hanya maunya yang sudah berkembang baru dipupuk, yang sudah berkembang baru didekati, susah. Dan ini pun pernah dikatakan oleh seorang pengusaha sukses kita, Khairul Tanjung. Menurut Khairul Tanjung dalam sebuah kesempatan, dia mengatakan, kalau kita belum berhasil, jangankan orang penting yang bisa mendekati, yang bisa bagaimana mengayun, mau bicara kata tukang becak aja tak negur. Tapi kalau sudah berhasil, kita sama-sama lihat itu. Salah pun dia bisa jadi benar juga. Kalau sudah jadi pengusaha besar. Nah, jadi harusnya yang kecil ini yang dipupuk, yang kecil ini yang dibina, yang kecil ini yang perlu yang kecil itu yang disanjung agar dia bersemangat. Ini kadang-kadang pemerintah mengatakan mengurus izin mudah. Mengurus izin mudah, tidak sulit. Coba diurus izin, setengah mati sulitnya. Prinsip, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa diperlama, mengapa dipercepat? Masih juga ada di negara kita. Kapan kita majunya kalau begini? Kapan kita majunya? Di pemerintah kita ini harus merubah mindsetnya. Jangan lagi mau juga, jangan lagi senang juga menjadi raja. Jangan lagi senang juga merasakan kita makan gaji kepada rakyat, tapi merasa raja rakyat. Anda-anda yang aparat pemerintah itu, Anda-anda yang bekerja, yang pengelola pemerintah itu, gaji Anda dari rakyat. Jadi Anda bukan bosnya rakyat, tapi rakyat yang bos Anda. Kalau malas jadi rakyat, jadi bos, jadi pengusaha. Jangan makan gaji pada rakyat. Prihatin kita melihat Kusrin. Sangat prihatin. Jadi sekali lagi, tolonglah anak-anak kita, anak-anak bangsa, para remaja yang baru tamat sekolah, yang baru tamat kuliah, harusnya dicari oleh pemerintah. Sebab mereka itu kadang-kadang tamat sekolah, tamat kuliah, tidak mengerti bagaimana cara berusaha, tidak mengerti bagaimana cara menemukan modal di bank, tidak mengerti bagaimana membuka usaha baru, mengurus izin, tidak mengerti, menyebut izin dia takut. Kadang-kadang urusan izin itu lebih banyak modalnya daripada mendirikan usaha. Lebih banyak.
Maaf bicara, kalau kita bertanya itu ke kantor-kantor perizinan, sulit kita kadang-kadang dapat informasi yang sebenar. Lihat sana, lihat di dinding, lihat pengumuman, itu dirubah hendaknya, dirubah. Tolong bersahabat menjadi pelayan. Tak semua orang tahu bagaimana mengurus izin. Tak semua orang pula tahu bagaimana prosedur di pemerintahan itu, kerana dia bukan aparat pemerintah. Kerana dia bukan aparat pemerintah. Jadi kalau ada yang berminat, ya ada apa? Oh, kalau usaha itu di sini. Kalau usaha sini, bagaimana cara mengizinnya? Begini, tidak susah begini cara urus izinnya, begini cara itu. Coba lihat orang pergi ke hotel. Coba lihat. Kalaulah bisa aparat pemerintah meniru bagaimana pelayan hotel menemui, melayani pengunjungnya. Waduh, uang yang diharapkan hanya sekitar 400.000, 500.000, 700.000 per orang, satu hari satu malam. Tetapi begitu datang orang hotel, tidak peduli pakai mobil Alphard, tidak peduli pakai mobil rongsokan, tidak peduli jalan kaki, tidak peduli pakai sepeda. Tapi begitu sampai di halaman, pintu dibukakan. Kalau ada dia bawa tas, tasnya dibawa. Tak peduli itu. Wah, ini pejabat negara ini pengusaha sukses ini orang biasa, tak peduli. Asal ada tamu yang ingin menginap, langsung diambil tas. Ini Pak, kamarnya ini kamarnya mama yang mana yang Pak suka. Saya tidak tahu kamar, katanya. Saya tahu di mana tidur. Ayah Pak, tidur kamar. Tidak mau. Kalau tidak tahu mau keluar. Kamu bodoh nih. Tidak usah masuk sini, tidak tahu prosedur. Tidak begitu dia. Dia hanya katakan, wah ini Pak, ini kamar yang harga berapa Bapak? Kalau ini kamar gini. Setelah dia dapat kamar, kadang-kadang dia buka kunci kamar, tidak ngerti pula. Ada itu tamu yang tidak ngerti buka kunci kamar, tidak mengerti naik lift. Ada. Tak mengerti cara mandi di kamar mandi. Ada. Tak ngerti cara menghidupkan televisi. Ada. Tak ngerti cara menghidupkan lampu. Ada tamu yang gitu. Tapi tak pernah pelayan hotel itu marah. Tak pernah. Tak pernah dia marah. Tak pernah dia kata, keluar kamu. Uang kamu hanya 400.000. Tak pernah gitu. Tak pernah dia gitu. Dia layani. Nanti setelah sampai di bawah, kadang-kadang saya mau mandi, tapi anduk jadi mana? Naik pula ke atas tu, cari uang hanya 400.000, 500.000, 600.000 satu hari satu malam. Tapi pelayanannya begitu. Aparat pemerintah kadang-kadang lupa bahwa uangnya berapa diterima satu bulan. Ada honor ini, honor itu, lembur ini, lembur itu, uang jalan ini, uang jalan itu. Ada. Berapa diterima satu bulan? Coba hitung berapa satu hari. Uang sekolah anak dari sana. BPJS-nya dibayarkan. Apalagi? Tetapi kita tidak menyadari itu. Kita yakin ini penting untuk kita sekarang. Kita ingin pemerintah melayani masyarakat kita, melayani orang-orang yang tidak bisa bekerja tapi menjadi bekerja, tidak bisa berkembang menjadi berkembang. Itu saja. Selamat untuk Kusrin. Semoga Pak Kusrin berkembang, dan semoga karyawan-karyawannya juga berkembang di tempat-tempat lain, dan semoga lahir Kusrin baru yang tidak lagi masuk penjara dulu baru sukses, yang tidak lagi kena bentak dulu baru sukses, yang tidak lagi sulit menangis dulu di tempat perizinan baru sukses. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.